Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ketakwaan Allah memberikan buah untuk kita semua. Di antara buah ketakwaan tersebut, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala urusan yang kita miliki. Allah pula akan memberikan kemudahan setiap urusan kita semua. Dan di antara buah ketakwaan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Di dalam ayat yang lain, surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya dan Allah pula akan melipat gandakan pahalanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara keutamaan kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kali salawat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara salawat yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah bacaan salawat yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita memperbanyak salawat tersebut. Dan janganlah kita bersolawat
dengan solawat-solawat yang belum tentu benar datangnya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di dalamnya terdapat unsur kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berusaha menggoda manusia agar terus melakukan dosa dan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada hamba-hambanya, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu hanya memerintahkan kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai ayat 169. Ayat ini menunjukkan bahwa syaitan adalah musuh bagi kita semua. Ini bukan berarti kita hanya menjauhi syaitan dari kalangan bangsa jin saja. Namun kita juga harus menjauhi teman-temannya syaitan yang dari kalangannya manusia, yang mana mereka mengajak manusia yang lain untuk berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita jauhi. Minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan memiliki langkah-langkah untuk menyesatkan manusia. Ada 4 pintu utama. Ada 4 pintu utama pembuka maksiat lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, imsaku fudulin nazar wal kalam wa tu'am wa mukhalatatin nas fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibni adam wa yanalu minhu gharaduhu min hadhil abwab al-arba'ah. Fa inna fudul an-nazar yad'u ila al-ihtisan wa wuqu'uhu suratil manzur ilaihi fil qalbi wal istighali bihi wal fikrati adzufri bihi. Hendaklah menahan diri dari pandangan yang tidak terjaga, banyak berbicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu. Setan menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baik. Yang dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran pun akan sibuk membayangkannya hingga berpikiran agar mencapai tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yaitu banyak memandang. Sebagai contoh, memandang lawan jenis. Memandang lawan jenis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan juga kepada hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, agar menundukkan pandangannya, tidak melihat lawan jenis. Allah berfirman, "Qul mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya
dan menjaga kemaluannya. Ayat ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Dalam hadis disebutkan, fal ainani zinahuma an-nazar. Zina kedua mata itu adalah dengan melihat yang Allah haramkan. Sebagai contoh yang tadi khotib sebutkan. Yang kedua, banyak berbicara. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kewajiban kepada sesama. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla adalah dengan menjaga lisan. Bentuknya adalah dengan berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, kata Rasulullah SAW, liyasmut, mending dia diam. Kemudian yang ketiga, banyak makan. Hadis dari Mikdam bin Makdirah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala adamiyun ya'an syarra min batni bihasbi ibni Adam akalati yukimna sulbah fa inna kana lama halatan fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu kebutuhan untuk diisi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, manfaat dari sedikit makan. Bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keempat, banyak bergaul. Rasulullah SAW bersabda, "Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun bergaul, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada 4 bagian. Yang pertama, bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan, yang mana terus dibutuhkan setiap hari. Sebagai contoh, kita berteman dengan para asatidzah, para ulama, para syekh, dan orang-orang soleh yang senantiasa mengingatkan kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat,
ketika hanya dibutuhkan saja. Ketika sebagai contoh, ketika kita memerlukan bantuan tetangga kita, atau ketika kita sedang sakit, tentu kita membutuhkan tetangga atau teman terdekat. Kemudian yang ketiga, bergaul yang mendapatkan penyakit. Berkawan dengannya tidaklah memberikan keuntungan dunia, apalagi keuntungan akhirat. Yang mana orang seperti ini biasanya berteman dengan orang seperti ini, orang-orang yang malas belajar. Ya, kemudian orang yang suka iri dan dengki terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Yang keempat, bergaul yang malah mendapatkan racun. Contohnya adalah bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suka berbuat dosa, yang sunnah dikatakan bid'ah, dan yang bid'ah dikatakan sunnah. Nah, ini pergaulan yang tidak baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, siapa yang tersandarkan dengan menjaga diri dari 4 hal yang merusak, yaitu tidak menjaga pandangan, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Padahal 4 hal ini adalah yang merusak alam. Lalu ia menempuh 9 langkah untuk menjaga diri dari godaan setan tersebut. Maka ia berarti telah mendapatkan taufik mencegah dirinya dari pintu jahanam dan membuka pintu rahmat. Kalau kita rinci, memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, pandangan yang tidak dijaga akan mengantarkan pada perbuatan zina dan perselingkuhan. Yang kedua, banyak berbicara akan mengantarkan pada memfitnah orang ataupun menggibah seseorang. Yang ketiga, banyak makan, berarti mengurus perutnya, akan mengantarkan orang pada memakan harta yang haram. Yang penting harta yang diperoleh dengan cara apapun, walaupun dengan cara menzalimi orang, melakukan gharar, atau dengan memakan harta riba. Yang keempat, salah bergaul berakibat mendapatkan lingkungan yang jelek, akhirnya menjadi pecandu narkoba dan melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an siwaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.